Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang sangat dimuliakan ini, kita selalu teringat kembali dengan kewajiban yang lain yang selalu menyamai dan membarengi pelaksanaan ibadah puasa kita, yaitu pelaksanaan ibadah zakat yang dibayarkan atas harta kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah zakat ini sebagai sebuah anugerah agar kita kaum muslimin memberikan perhatian juga kepada sesama. Seorang muslim diminta tidak hanya memberikan perhatian kepada agamanya dalam arti hubungannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kaum muslimin wajib untuk memperhatikan hubungannya kepada sesama manusia. Ada 6 harta yang wajib dizakati oleh setiap kaum muslimin. Yang pertama adalah zakat dari emas dan perak atau mata uang yang kita miliki. Yang kedua, zakat hewan ternak. Yang ketiga zakat dari pertanian. Yang keempat, zakat perdagangan. Yang kelima, zakat dari barang tambang. Dan yang keenam, zakat dari harta temuan atau harta karun yang ditemukan di dalam tanah yang terpendam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai zakat yang berkaitan dengan emas, perak, dan uang yang kita miliki. Tentu kita sebagai manusia berusaha untuk mencari pekerjaan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi diri kita dan keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan adanya zakat pada harta-harta tersebut. Oleh karena itulah kita perlu mengetahui apa saja kekayaan pribadi, uang dan emas yang kita miliki yang wajib kita keluarkan zakatnya dan bagaimana kita mengeluarkan zakat tersebut. Zakat yang kita keluarkan dari emas adalah emas yang telah mencapai nisab. Nisab artinya batas minimum harta yang dikenai zakat. Nisab untuk emas adalah 85 gram emas, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menetapkan 20 mithqal atau 20 dinar untuk nisab daripada emas tersebut. Setelah dikonversikan ke dalam gram, kurang lebih menjadi 85 gram emas. Kemudian syarat yang kedua juga, emas tersebut harus mencapai haul, artinya harus dimiliki oleh si pemiliknya dalam batas nisab tersebut selama 1 tahun penuh. Jika kurang dari 1 tahun, maka tidak ada zakat di dalamnya. Kemudian apa saja harta dari emas ini yang dikenakan zakat? Apakah seluruh perhiasan emas kita dikenai zakat? Ternyata tidak semua emas yang kita miliki dikenai zakat. Yang dikenai zakat adalah hanya emas yang tidak boleh dipakai, yang tidak digunakan. Adapun emas atau perak atau perhiasan dari emas dan perak yang kita pakai, dalam hal ini adalah dipakai oleh kaum perempuan, maka itu tidak ada zakatnya. Ya, jadi ibu-ibu, kaum perempuan, kaum muslimah yang memiliki perhiasan emas maupun perak, maka tidak ada zakat di dalamnya selama jumlah emas dan perak yang dia miliki itu tidak melebihi dari kebiasaan yang umum pada masyarakatnya. Tapi jika ia berlebihan, maka dikenai zakat pada harta tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung harta kita atau uang yang kita miliki sehingga dikenai zakat di dalamnya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita perlu menghitung jumlah emas yang kita miliki. Misalnya kita hitung berapa emas yang kita simpan, bukan emas yang kita pakai. Emas yang kita simpan kita hitung. Jika jumlahnya mencapai 1 nisab, yaitu 85 gram emas, maka ada zakat di dalamnya. Dan baru kita keluarkan nanti setelah 1 tahun kemudian. Misalnya pada hari ini, katakanlah hari ini tanggal 1 Ramadan. Lalu kita hitung emas yang kita miliki. Ternyata telah mencapai 100 gram emas. Maka bukan hari itu pula kita keluarkan zakatnya, tetapi kita tunggu dulu sampai 1 tahun dari kepemilikan nisab itu, barulah setelah itu kita keluarkan zakatnya. Kapan itu kita keluarkan? Setelah 1 tahun, jika
hari ini kita mendapatkan emas 1 nisab pada tanggal 1 Ramadan, maka artinya nanti 1 tahun kemudian pada tanggal 30 Sya'ban kita wajib mengeluarkan zakat atas emas kita tersebut. Begitu juga jika kita memiliki uang, mata uang apapun, rupiah, dolar atau apapun, maka kita menghitungnya dengan cara mengkonversikan kepada satu nilai atau kepada satu jenis mata uang. Misalnya kita punya dolar Amerika, kita punya ringgit Malaysia, kita punya rial Saudi, semuanya kita nilai sehingga menjadi rupiah. Misalnya kita punya 1.000 dolar. Saat ini dolar katakanlah misalnya 15.000. Artinya kita memiliki 15 juta rupiah dari 1.000 dolar itu. Begitu juga kita konversikan nilai-nilai yang lain. Setelah itu kita gabung seluruh uang yang kita miliki tersebut. Baik uang itu yang tersimpan atau yang cash yang ada pada diri kita, atau yang kita letakkan dimanapun. Semua uang yang kita miliki, kita hitung jumlahnya, lalu kita tunggu setelah 1 tahun dari kepemilikan nisab, kepemilikan batas minimum. Setelah itu baru kita keluarkan 1 tahun kemudian. Berapa besaran zakat yang kita keluarkan dari harta kita tersebut? Yaitu 2,5%. Artinya setelah 1 tahun kita lihat, misalnya sekarang 1 Ramadan, 1 tahun kemudian 30 Sya'ban, kita lihat berapa total uang kita. Jika uang kita misalnya setelah kita total adalah 100 juta rupiah, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% dari total uang kita tersebut. Bukan dari besaran nisabnya, tapi dari total kepemilikan uang kita itu. Artinya 2,5% dari 100 juta, yaitu 2.500.000 rupiah. Hadirin rahimakumullah, begitu juga dengan zakat yang tadi sudah kita hitung dari emas yang kita miliki. Jika kita memiliki 100 gram emas misalnya, maka kita mengeluarkan 2,5% dari 100 gram emas yang kita miliki tersebut. Sering ditanyakan, apakah emas yang sudah kita pernah zakati pada tahun yang lalu, apakah tahun berikutnya juga dikenai zakat? Hadirin rahimakumullah, emas yang kita zakati diwajibkan pada setiap tahun kepemilikan. Karena zakat merupakan ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali pada harta yang kita miliki. Jadi ketika kita memiliki harta yang tahun ini sudah kita zakati karena sudah memenuhi syarat, nisabnya sudah tercapai, haulnya juga sudah tercapai, maka kita keluarkan zakatnya pada tahun ini, dan tahun depan juga jika syarat-syarat itu tercapai, maka kita juga wajib untuk mengeluarkan zakatnya kembali. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai bagaimana kita mengeluarkan zakat dari emas dan perak kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.